Bagaimana mengupayakan fisik dan mental yang lebih besar sehingga mudah untuk melakukan tindakan? Perhatikan di sekeliling Anda juga, karena pikiran menangkap juga apa yang Anda lihat dan Anda dengar. Terlihat sepele, tapi sangat mempengaruhi. Anda ingin mengubah kebiasaan minum minuman keras, tapi di kulkas masih ada alkohol. Dinding kamar ada gambar minuman keras. Hiasan rumah ada botol miras bekas. Akan sulit kebiasaan itu terbentuk. Anda ingin belajar buku strategi bisnis, tapi wifi rumah non-stop 24 jam, lalu WhatsApp menyala full time, siap dihujani teman yang ngajak nongkrong. Akan sulit kebiasaan untuk terbentuk. Buang benda yang membuat Anda bernafsu untuk mabuk, maka akan lebih mudah untuk menyetop minum-minuman keras. Atur jadwal, kapan wifi hidup, kapan liburan, kapan ketemu teman. Atur jadwal sehari-hari apa yang mau dilakukan. Itu akan membuatmu lebih mudah untuk melakukan kebiasaan baik. Itulah makanya banyak yang melakukan sistem upaya mudah ini. Jika rumah Anda biasa saja, tapi kantor Anda besar, garasi lebar, ada tempat olahraganya juga, akan lebih mudah Anda akan bekerja ekstra. Akan lebih gampang Anda akan berolahraga setiap hari. Akan lebih senang Anda menghabiskan waktu produktif di kantor daripada waktu konsumtif di rumah. Jika tempat Anda dikelilingi dengan buku, di lantai atas ada buku, di lantai bawah ada buku juga, bahkan di garasi di kamar tersedia buku, akan lebih mudah untuk mempunyai kebiasaan membaca setiap hari. Pengetahuan sangatlah penting. Mempunyai pikiran yang kaya dengan ide, cermat, cemerlang, bisa mengatasi permasalahan yang rumit, menjadi power untuk meraih sukses juga. Karena jika Anda berada pada tahap yang naik, Anda tidak harus mencari-cari lagi, tapi memilih opsi mana yang terbaik untuk kesuksesan usaha Anda. Anda ingin mempunyai bentuk tubuh ideal, beli barbel yang banyak sekalian, taruh di lantai atas, di belakang rumah, taruh di dekat kamar mandi juga, di garasi juga. Ketika pulang setelah menutup pintu mobil, kemungkinan besar Anda olahraga setelah melihat barbel, dan tindakan itu tidak memerlukan upaya dan mental yang lebih besar. Jika Anda tidak bepergian, ketika Anda mau mandi, Anda melihat barbel di dekat kamar mandi. Kemungkinan Anda akan olahraga sebelum mandi. Anda ingin menjadi pengusaha sukses, tapi masih berkumpul dengan orang yang tidak sejalan dengan tujuan Anda. Itu akan sulit juga. Carilah teman atau bisa juga komunitas yang mendukung kemajuan Anda. Komunitas pengusaha misalnya. Kalau susah, bentuk komunitas yang sejalan dengan pikiran Anda. Komunitas baca ada juga, setiap daerah pasti ada. Jika susah, bentuk komunitas, meski hanya beranggotakan beberapa orang saja. Anda mempunyai pekerja untuk mengedit video misalnya. Pekerja itu akan lebih tidak konsen jika di samping komputer ada stick game, ditambah handphone pribadi yang selalu menyala memberikan notifikasi. Pandangan dan pikirannya akan terpecah belah. Itulah mengapa terkadang di kantor-kantor ada CCTV, bukan hanya untuk menangkap maling, supaya karyawan lebih produktif dan terpaksa selalu merasa diawasi karena ada CCTV. Yang awalan bersifat terpaksa itu lama-kelamaan akan terbiasa, lalu produktif dengan sendirinya. Itu akan lebih mudah tanpa upaya yang besar. Anda mengerjakan suatu ide yang telah Anda tangkap, namun setelah bangun tidur Anda berselancar di media sosial, melihat kesuksesan orang lain, melihat keberhasilan yang ada di layar, melihat tampilan banyaknya keindahan. Akan sulit ide itu untuk dikerjakan, karena dopamin sudah membanjiri otak Anda terlebih dahulu. Anda sudah merasakan kepuasan padahal belum mengerjakan ide Anda. Untuk menghindari itu terjadi, istilah saat ini dikenal dengan dopamin detox, yaitu dengan menempatkan di akhir waktu untuk kepuasan berselancar di dunia maya, supaya dopamin instan hadir setelah aktivitas sehari-hari yang bermanfaat. Jadi apa kesimpulan di atas? Kita bisa menerapkan kebiasaan baru yang lebih baik dengan mengurangi sinyal-sinyal buruk, bahkan menghilangkannya jika perlu. Lalu ganti dengan sinyal-sinyal baik di sekitar kita yang sejalan dengan tujuan.